Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Karnisa Azhara dengan NIM 2019 10 11 03 11 349. Pada pertemuan ini atau pada video ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dokumen dalam beracara di Perdata, yaitu dalam dokumen persidangan terdapat surat kuasa. Poin-poin penting pada surat kuasa adalah adanya pemberi dan penerima kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang ketiga adalah pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan. Saya akan menjelaskan mengenai surat kuasa tersebut. Pemberian kuasa atau lebih sering disebut dengan kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, sebagaimana pada pasal 1792 KUH Perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang, dan akan digunakan pada pengadilan mana. Dari pengertian yang telah saya jelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 unsur dari surat kuasa yang ada pada slide materi ini. Pada poin pertama, seperti kuasa pada umumnya, kuasa khusus adalah sebuah perikatan yang dibangun berdasarkan adanya pemberi dan penerima. Meskipun dalam hal ini para praktisi bersilang pendapat tentang apakah kuasa khusus bersifat ikatan sepihak atau ikatan timbal balik. Mengenai hal ini akan saya bahas lebih lanjut lagi. Yang pada poin kedua adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa, dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat terhadap pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan. Yang pada poin ketiga menjelaskan bahwa artinya bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus. Sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa dan atas nama pemberi kuasa. Semisal penerima kuasa ini memiliki wewenang untuk mengajukan replik, duplik, dan sebagainya, itu harus tertuang pada surat kuasa tersebut untuk menghadiri sebuah persidangan dan lain-lainnya. Syarat kuasa khusus terdiri dari menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Sebagaimana pada pasal 1813 KUH Perdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau bilateral apabila pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, sebagaimana ada pada pasal 1814 KUH Perdata. Yang kedua adalah salah satu pihak meninggal. Hal ini tertuang pada pasal 1813 KUH Perdata. Yang ketiga adalah penerima kuasa melepas kuasa. Hal ini tertuang pada pasal 1817 KUH Perdata. Dalam hal surat kuasa, biasanya unsur-unsur yang umum terdapat pada surat kuasa itu terdapat 13 poin. Yang mana yang pertama adalah identitas para pihak, yang kedua adalah ini dibagi menjadi 2 ya. Ini identitas
pemberi kuasa, penerima kuasa, dan diawali dengan judul sebagian besar adalah surat kuasa, dan tidak perlu dilampirkan surat kuasa khusus karena khusus tersebut itu sudah tertuang pada tahapan di mana selanjutnya itu di para pihaknya itu baru khusus. Kedudukan para pihak di mana mungkin ini adalah pemberi kuasa dan ini adalah penerima kuasa. Terus kemudian adalah domisilinya, domisili misalnya domisili yang digugat itu disebutkan, dan domisili ini penerima kuasanya juga disebutkan, yang kemudian adalah pokok permasalahannya atau tingkat permasalahannya itu disebutkan juga. Itu semisal adalah pada tingkat pengadilan atau pada tingkat banding atau dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya adalah pihak yang digugat tersebut juga disebutkan. Yang kemudian adalah wewenang dari penerima kuasanya disebutkan, yang kemudian diakhiri oleh tanda tangan yang bermaterai. Sekian penjelasan saya mengenai surat kuasa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.